Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertemuan 7 kita tidak laksanakan video conference. Namun di sini saya akan bahas materi terkait dengan pertemuan 7-nya. Karena memang pertemuan 7 ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yakni pengondisian. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pengondisian menggunakan if dan else, di pertemuan 7 ini kita akan menggunakan sintaks yang sedikit berbeda dengan if dan else. Di mana pengondisiannya ini kita akan menggunakan switch case. Nah, nanti terdapat banyak perbedaan antara if else dan switch case ini. Namun secara struktur dan secara prinsip si switch case ini dia cenderung mirip gitu ya dengan if else meski banyak perbedaan. Nanti kita akan bahas PowerPoint-nya dan juga kita akan coba praktekkan menggunakan Dev C++-nya. Baik, mungkin di sini kita masuk ke pengertian switch case. Nah, kondisi switch case yang akan kita pelajari kali ini bisa dipakai sebagai alternatif penulisan kondisi logika if else if yang baru saja kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di mana pada logika if else if kita bisa menggunakan if, else if, dan juga else sebagai percabangan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu perintah. Namun tidak semua kondisi if else if bisa dikonversi ke dalam bentuk switch case. Nah, jadi secara prinsip sebenarnya si switch case ini dia mirip dengan if else if. Namun switch case dia cenderung lebih sederhana dan lebih ramping dibandingkan dengan if else if. Dan beberapa fitur ataupun beberapa konsep yang ada pada if else if ternyata tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada switch case karena memang keterbatasan dari switch case sendiri. Nah, apakah saja itu kita akan bahas dengan detail dalam lanjutan materi bahasa pemrograman C kali ini. Nah, adapun pengertian dari kondisi switch case pada bahasa C, kondisi switch case adalah percabangan kode program, di mana kita membandingkan isi variabel dengan beberapa nilai. Jadi, kalau misalnya di kondisi if, kita hanya membandingkan suatu variabel atau mungkin suatu angka dengan satu nilai saja. Nah, kalau misalnya kita mau bandingkan dengan nilai lain, kita harus menggunakan else if dan juga else. Nah, sama halnya dengan if else if pada percabangan. Nah, pada percabangan switch case pun kita bisa membandingkan nilai dengan beberapa atau membandingkan variabel dengan beberapa nilai. Nah, untuk membandingkannya ini kita bisa menggunakan perintah switch. Jadi di sini kita asumsikan switch itu mirip atau sama kegunaannya dengan if. Switch gitu ya. Switch itu sama dengan if ya di sini. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, jadi kalau misalnya dibandingkan ya, si nilai yang kita terapkan pada switch ini bernilai true atau sama yang dibandingkan, maka blok kode program akan dijalankan. Jadi mirip sama if gitu ya. Kalau if kan di dalam kurung kurawalnya. Nah, namun nanti pada switch case kita tidak menggunakan kurung kurawal, melainkan kita menggunakan titik 2. Kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case. Sorry, tadi saya salah bahas. Jadi yang diasumsikan sama dengan if itu adalah bukan switch, melainkan case-nya ya. Case itu nanti dia sama dengan if-nya ya. Jadi dibandingkannya itu di case-nya. Sedangkan switch nanti kita gunakan hanya untuk menaruh atau menyimpan si variabel yang akan dibandingkannya. Kondisi pembandingnya itu ada di case-nya. Nah, masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa itu disimpan pada switch-nya. Nah, di mana si switch disimpan pada case-nya. Di mana si case ini dia tidak bisa membandingkan greater than or lower than. Kalau di if kan kita bisa bandingkan misalnya suatu angka apakah dia lebih dari 10 atau mungkin kurang dari 9. Nah, itu kita bisa atau mungkin melakukan pengondisian pada if else if. Nah, namun tidak
pada switch case kita hanya dapat membandingkan satu nilai tertentu saja. Apakah misalnya nilai A itu bernilai 1, atau mungkin A itu bernilai 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan si A-nya itu dengan 5 buah angka, maka kita harus membuat 5 buah case. Nah, adapun format dari penulisan switch case sebagai berikut. Di mana di switch case ini kita buka, pertama kita tuliskan dulu keyword switch-nya. Di mana di dalam keyword switch ini nanti kita masukkan di dalam kurung bulatnya ini variabel yang akan dipertimbangkan atau variabel yang akan dibandingkan. Misal di sini saya punya variabelnya integer umur gitu kan, integer umur. Nah, nanti si umur ini yang akan dibandingkan. Dibandingkannya dengan mana, Pak? Misalnya umurnya saya isi dengan 17. Lalu case pertama apabila dia nilai 1, misalnya nilai 1 ini dia 17. Maka kalau misalnya dia dibandingkan kan si umur ini dengan si case pertama ya ini 17, dia akan bernilai true karena dia memang benar-benar sama. Lalu misalnya untuk case yang kedua saya tulis di sini 18, kita bandingkan umur dengan 18. 17 dengan 18 ternyata tidak sama, maka si blok kode yang ada mulai dari titik 2 ini sampai yang ada di atas break ini, yang hijau ini ya, dia tidak akan dijalankan. Nah, lalu apa Pak di sini fungsi dari break? Nah, fungsi dari break sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman enggak menyimpan atau menuliskan break di sini, maka nanti si case-nya ini dia akan berlanjut terus ke bawah. Jadi dia kekurangannya tidak bisa memenggal interupsi ataupun perintah seperti si if else if. Kalau di if else if kan si perintahnya itu dia berada di dalam kurung kurawalnya, sehingga si perintah itu dia tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada di dalam kurung kurawal. Karena di sini dia tidak menggunakan kurung kurawal, hanya menggunakan titik 2, maka untuk mengakhiri suatu perintah tersebut kita menggunakan break. Jadi dalam satu case harus ada satu break. Nah, sedangkan di paling bawah ini ada perintah default. Default ini pakai titik 2 juga, sama dengan case. Cuma di default ini dia tidak disertai dengan suatu nilai. Jadi ini case spasi ya, harus pakai spasi. Nah, si case ini, si default ini dia kurang lebih sama dengan else. Kalau di pengondisian if else if, dia sama banget dengan else. Jadi nilai ininya, nilai lainnya, atau kalau misalnya nggak dipenuhi, maka nanti dia akan langsung kelempar ke si perintah atau keyword default ini. Jadi nanti dia akan masuk ke potongan perintah yang ada di dalam default ini, titik 2 ini. Nah, di awal kode program terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Blok kode program yang ada di dalam atau setelah titik 2 pada case-nya. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang sesuai, blok default di baris paling bawah lah yang akan dijalankan. Jadi, dia mirip dengan if else if, di mana kalau misalnya si if-nya nggak ada yang terpenuhi atau bernilai true, maka yang akan dijalankan adalah else-nya. Nah, begitu juga pada switch case, kalau tidak ada case yang memenuhi, maka dia akan dilempar atau akan menjalankan perintah pada default-nya. Di dalam setiap blok case diakhiri dengan perintah break agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Nah, mari langsung kita lihat contoh prakteknya. Misal, kita telah di materi sebelumnya kita telah membuat program untuk menampilkan nilai dengan struktur if else if, di mana si nilainya ini kita minta atau kita buat inputan dari si user, di mana inputannya itu adalah nilai A sampai E atau huruf A sampai E. Kalau misalnya dia bernilai A atau equals sama dengan A, dia akan ngeprint pertahankan. Kalau B harus lebih baik lagi, kalau C perbanyak belajar, kalau D jangan keseringan main, dan kalau E kebanyakan bolos misalnya. Dan kalau misalnya di luar A sampai E itu, nanti dia akan memunculkan pesan, maaf format nilai tidak sesuai. Nah, kita akan coba ubah si
pengondisian menggunakan if else if ini menjadi pengondisian menggunakan switch. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini teman-teman mungkin bisa stop atau pause videonya, atau mungkin bisa screenshot. Bisa lihat ini potongan program menggunakan if-nya, kita bandingkan dengan potongan program menggunakan switch case sebagai berikut. Kalau di sini kan si variabelnya langsung dibandingkan pada if dan else if-nya. Nah, pada switch case, langkah pertama kita masukkan dulu si nilai yang akan dibandingkan. Di sini yang akan dibandingkan adalah karakter nilai. Kita masukkan ke dalam switch-nya. Nah, setelah kita tuliskan switch-nya, lalu kita buka dengan kurung kurawal seperti ini. Dan di kurung kurawal ini, teman-teman bisa tuliskan case-nya. Misal, untuk case A, titik 2 akan pertahankan. B, harus lebih baik lagi. C, perbanyak belajar. Dan sampai E. Dan kalau misalnya tidak ada yang sesuai inputannya tidak A sampai E, misalnya G gitu ya, maka akan menampilkan pesan maaf format ini tidak sesuai dan dia akan dilempar ke potongan program yang ada di dalam defaultnya. Nah, mungkin di sini kita akan coba praktekkan. Di sini saya akan buka dev C++-nya. Kita coba buat program yang sama dengan contoh berikut gitu ya. Contoh tadi. Teman-teman bisa buat project baru. Ini saya close dulu aja. New project. Misalnya di sini kita buat switch case atau switch aja deh. Console application lalu si project. Oke. Switch ya. Nah, di sini kita akan coba minta inputan dari si usernya. Di mana inputannya ini kita tulis dulu instruksi si user untuk menginputnya. Kita tulis dengan print. Masukkan nilai dari A sampai Z. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup dengan titik koma. Lalu kita buat scanf. Di mana scanf-nya ini nanti dia akan menampung nilai dari si karakternya. Di sini saya tulis %C. Dan kita di sini belum punya variabelnya ya. Mungkin di sini saya buat dulu variabelnya karakter ya. Karakter misalnya nilai. Lalu di sini scanf-nya kita tuliskan variabel nilai karena memang yang diinput itu nantinya nilai gitu ya. Lalu kita buat sekarang pengondisian yang menggunakan switch. Langkah pertama teman-teman tulis dulu switch-nya seperti ini, switch, lalu kurung bulat seperti ini dan masukkan variabel yang akan dibandingkan. Misal di sini variabel yang akan dibandingkan adalah nilai. Maka teman-teman tuliskan nilai, lalu tuliskan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawalnya inilah kita akan membuat case-case-nya. Misal di sini saya buat case untuk ini bukan A sampai Z, tapi A sampai C misalnya deh. Case yang pertama, apabila dia si nilainya itu bernilai A, maka dia akan menjalankan printf atau menampilkan selamat Anda mendapat nilai A. Tentu saja kita harus akhiri dengan break seperti ini. Lalu case yang kedua, misalnya B, printf Anda mendapat nilai D. Tingkatkan lagi. Kita break lagi. Lalu kita buat case yang ketiga. Apabila bernilai C gitu ya. Mungkin di sini A sampai C ya, sudah. Lalu kalau misalnya dia bernilai C, maka akan menampilkan printf Anda mendapat nilai C, perbanyak belajar. Nah, seperti ini. Kita break lagi. Dan yang terakhir kita tuliskan defaultnya. Jadi kalau misalnya si kondisinya tidak terpenuhi, maka kita tulis di default ini. Di defaultnya kita tulis misalnya nilai tidak dikenal. Nah, untuk si default ini teman-teman tidak perlu menuliskan break ya. Jadi break itu hanya digunakan pada case saja. Untuk default sendiri dia tidak memerlukan break ya. Nah, si default ini ditulis di dalam kurung kurawal yang ada pada switch-nya. Jadi jangan sampai tertukar, jangan sampai salah menulis si default di luar si kurung kurawalnya. Si default harus ada di dalam kurung kurawalnya. Nah, sekarang kita coba compile.
Kita lihat apakah ada yang error. Oh, ternyata di sini ada yang error ya. Yang error kita lihat di sini di line 25 katanya. Di line 25, 24, 25.2 return one print ya, print F. Oh, ini print ya, harusnya kita tuliskannya print F. Ini salah. Oke, kita coba compile lagi. Di sini tidak ada error, lalu kita jalankan. Tentu saja nanti di sini kita diminta untuk memasukkan suatu nilai dari A sampai C. Misal di sini saya mau menuliskan nilai yang asal-asalan aja ya, tidak atau C, misalnya saya tulis di sini K. Maka nanti dia akan menampilkan pesan nilai tidak dikenal karena si K ini dia tidak masuk ke case A, B, C ataupun A, B ataupun C gitu kan. Jadi dia dilempar ke defaultnya. Bagaimana kalau misalnya sekarang kita masukkan A? Nah, kita coba run lagi. Masukkan nilai A sampai C, kita masukkan A. Maka nanti dia akan menampilkan tulisan selamat Anda mendapatkan nilai A. Nah, jadi seperti itu ya cara kerja dari pengondisian menggunakan switch case. Nah, ini pembahasan dari kode program yang tadi kita buat. Jadi intinya, kalau misalnya suatu kondisi itu terpenuhi atau dia bernilai sama dengan variabel yang akan dibandingkan, maka dia akan menjalankan kode program yang ada di atau setelah titik 2 dan sebelum perintah break. Apabila tidak ada satupun case yang memenuhi kondisi atau yang bernilai true, maka nanti si program akan menjalankan perintah default yang ada pada paling bawah si switch-nya. Nah, adapun struktur dari switch case ini terlihat lebih rapi daripada struktur if-else-if. Dan kadang kala bisa lebih efisien. Contohnya misalnya kalau teman-teman mau buat suatu kondisi, milih misalnya kelas, misalnya kelasnya hanya ada 3 kelas, A, B, atau C. Nah, kalau misalnya kelas A, misalnya gurunya si B, atau mungkin gurunya si X. Kalau kelasnya si B, gurunya si Z, atau mungkin kelas si C, gurunya si M. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kondisi yang dia tidak banyak, dan juga kondisi yang sudah pasti, kalau A, kan dia nilainya sudah pasti banget gitu. Kalau equals A, maka gurunya si X misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan si switch case ini, karena si switch case ini, dia penulisannya lebih efisien dan juga lebih mudah dibaca gitu. Nah, namun si switch case juga ternyata memiliki batasan, yakni tidak bisa dipakai untuk kondisi yang lebih kompleks, seperti perbandingan dengan tanda besar ataupun tanda kecil, greater than or lower than. Kalau di pengondisian if else, kita bisa mengondisikan misalnya apabila nilainya itu di atas 90, maka dia akan menjalankan potongan kode program di bawahnya. Nah, namun tidak pada switch case itu dia tidak bisa menjalankan perintah seperti ini ya. Ini nggak bisa dijalankan. Contoh ini tuh nanti akan menampilkan pesan error. Ini tidak akan bisa. Jadi switch case ini dia tidak bisa menampung operator lebih besar ataupun equals ataupun tidak sama dengan ya. Jadi dia hanya bisa menggunakan perintah atau case langsung ke nilainya. Jadi dia akan hanya membandingkan nilai ke membandingkan variabel ke spesifik nilai tertentu. Berbeda dengan if else if. Nah, kondisi perbandingan di atas hanya bisa ditulis menggunakan struktur if. Kalau misalnya mau membuat perbandingan greater than gitu ya, atau lebih besar dari. Sehingga jika kondisi yang diperiksa cukup rumit, tetap harus menggunakan struktur if else if. If else if ini ternyata tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh si switch case. Nah, namun struktur switch case hanya cocok dipakai untuk operasi perbandingan sederhana, di mana nilainya yang diperiksa hanya terdiri dari nilai yang tetap. Misalnya contoh tadi seperti pengondisian, misalnya apabila siswa masuk ke kelas A, maka gurunya siapa? Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 7-nya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA ke WA group ataupun ke private message. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.